Shalom, perkenalkan nama saya Rani Farida Naat, NIM 105-2023-0022, kelas PPA semester 5. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar pemahaman individu. Yang pertama, pengertian pemahaman individu. Yang kedua, tujuan pemahaman individu. Yang ketiga, manfaat pemahaman individu. Yang keempat, teknik pemahaman individu, teknik tes dan non-tes. Yang kelima, aspek-aspek pemahaman individu. Pengertian pemahaman individu. Pemahaman individu adalah suatu proses untuk mengenal dan memahami secara menyeluruh karakteristik seseorang, baik dari segi kepribadian, kemampuan, minat, emosi, nilai, maupun lingkungan hidupnya. Tujuannya agar kita dapat memperlakukan seseorang sesuai dengan keadaan dirinya yang sebenarnya. Tujuan pemahaman individu. Tujuan utama pemahaman individu adalah agar pendidik, pembimbing, atau pihak terkait dapat memberikan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan individu. Secara rinci, tujuannya adalah yang pertama, mengetahui potensi dan kelemahan individu, misalnya kemampuan akademik, bakat, dan minatnya. Yang kedua, menyesuaikan layanan pendidikan atau bimbingan agar strategi pembelajaran atau bimbingan tepat pada sasaran. Yang ketiga, membantu individu memahami diri sendiri sehingga ia dapat mengembangkan diri dengan optimal. Yang keempat, membantu dalam pengambilan keputusan pribadi, misalnya memilih jurusan, pekerjaan, atau cara hidup yang sesuai, menciptakan hubungan yang baik antara pembimbing dan individu. Yang kelima, karena pemahaman mendalam menumbuhkan empati dan komunikasi yang efektif. Manfaat pemahaman individu. Pemahaman individu memberikan bagian manfaat baik bagi individu yang dipahami maupun bagi pihak yang memahami. Yang pertama, bagi pembimbing atau guru atau konselor. Yang kedua, dapat memberikan layanan bimbingan yang tepat. Yang ketiga, dapat mencegah munculnya masalah pada peserta didik. Yang keempat, dapat menyesuaikan metode pengajaran atau bimbingan. Yang kelima, bagi individu, misalnya siswa atau peserta binaan. Yang keenam, menyadari kelebihan dan kekurangan dirinya. Yang ketujuh, termotivasi untuk berkembang dan memperbaiki diri. Yang kedelapan, lebih mudah mengambil keputusan secara bijak. Yang kesembilan, merasa dihargai dan diterima apa adanya. Teknik pemahaman individu. Untuk memahami seseorang secara utuh, digunakan dua jenis teknik utama, yaitu bagian A, teknik tes, yaitu cara memahami individu melalui alat
ukur yang baku dan objektif. Contohnya, yang pertama, tes inteligensi, mengukur kemampuan berpikir. Yang kedua, tes bakat, mengetahui potensi atau kemampuan khusus. Yang ketiga, tes minat, mengenali bidang yang diminati individu. Yang keempat, tes kepribadian, memahami karakter, sikap, dan emosi. Yang kelima, tes prestasi, nilai belajar atau kemampuan tertentu. Bagian B, teknik non-tes, yaitu cara memahami individu tanpa menggunakan alat tes baku. Lebih menekankan pada observasi dan interaksi. Contohnya, yang pertama, observasi, mengamati perilaku individu dalam situasi tertentu. Yang kedua, wawancara atau interview, menggali informasi langsung dari individu. Yang ketiga, angket atau kuesioner, mengumpulkan data melalui pertanyaan tertulis. Yang keempat, sosiometri, memahami hubungan sosial dalam kelompok. Yang kelima, studi dokumentasi atau catatan pribadi, mempelajari data dari dokumen seperti nilai, catatan kehadiran, atau biodata. Yang keenam, catatan anekdot, mencatat kejadian penting yang mencerminkan perilaku individu. Aspek-aspek pemahaman individu. Agar pemahaman bersifat menyeluruh, aspek-aspek yang perlu diperhatikan meliputi yang pertama, aspek fisik, kondisi tubuh, kesehatan, penampilan, dan pertumbuhan fisik. Yang kedua, aspek intelektual, kemampuan berpikir, memecahkan masalah, dan kreativitas. Yang ketiga, aspek emosional, pengendalian diri, stabilitas emosi, dan ekspresi perasaan. Yang keempat, aspek sosial, kemampuan pergaulan, bekerja sama, dan berkomunikasi dengan orang lain. Yang kelima, aspek moral dan spiritual, nilai, keyakinan, sikap, dan pandangan hidup. Yang keenam, aspek bakat dan minat, potensi khusus dan kesenangan terhadap bidang tertentu. Yang ketujuh, aspek latar belakang keluarga dan lingkungan, pengaruh keluarga, budaya, ekonomi, dan teman sebaya. Kesimpulan, pemahaman individu merupakan proses penting dalam pendidikan dan bimbingan untuk mengetahui siapa individu sebenarnya, agar bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi dirinya. Dengan memadukan teknik tes dan non-tes, serta memperhatikan aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual, pemahaman individu dapat menjadi dasar bagi pengembangan diri